Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 9 to 5 yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau username di LMD-nya adalah Juggler. Dan ini memiliki suatu twist yang sangat menarik banget ya untuk German Whispers. Jadi kita memiliki German Whispers yang standar, tapi ada juga yang namanya German Shouting kalau yang dibuat oleh Juggler di sini. Dan ini adalah memiliki peraturan yang saling berkebalikan lah dari German Whispers dan German Shouting ini, yang menurut saya sangat luar biasa sekali idenya. Makanya saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle hari ini. Dan puzzle pun juga nggak terlalu sulit ya sepertinya. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, seperti biasa, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang bersebelahan pada garis hijau tipis harus memiliki selisih minimal 5. Jadi yang memiliki garis tipis ini adalah German Whispers ya. Dia memiliki angka selisih minimal 5, dua angka yang bersebelahan. Misalkan ada 8 dan 2 di sini, ini memiliki selisih 5 atau lebih, 8 dan 3 pun juga memiliki selisih 5 atau lebih. Oke, dan itu berlaku juga untuk dua angka yang selalu bersebelahan ya pada garis hijau ini, sepanjang garis hijau. Oke, kemudian untuk German Shouting, angka yang bersebelahan pada garis hijau tebal harus memiliki selisih kurang dari 5. Jadi kalau ini nggak termasuk ya 5. Dia harus memiliki tepat kurang dari 5. Jadi bisa aja selisihnya 1, selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 4, atau bahkan sebenarnya bisa aja selisihnya 0 ya. Tapi kalau di puzzle ini kayaknya nggak mungkin. Ya, dua angkanya harus memiliki selisih 5, kurang dari 5. Itu misalkan 3 dan 2 ini memiliki selisih 1, 2 dan 4 ini memiliki selisihnya 2, dan lain-lain. Oke, mari kita langsung saja start timernya untuk puzzle hari ini dan mulai bermain puzzlenya. Oke, ya mungkin saya coba jelaskan dulu kali ya logika dasar dari German Whispers. Tapi kayaknya kalau saya pikir ya, logika untuk German Shouting itu bakal sedikit berbeda ya, nggak bakal ada properti yang bisa sama gitu dengan German Whispers. Jadi kayak dia benar-benar kebalikan banget. Cuman mungkin logika standarnya untuk German Whispers adalah yang pertama tuh angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Whispers. Soalnya kalau misalkan kita menempatkan angka 5, nggak mungkin dong ada selisih minimal 5 dengan angka 5 itu sendiri. Kalau misalkan kita harus menempatkan angka 0 atau kurang dari 0 atau menempatkan 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Maka angka 5 nggak mungkin pernah bisa ditempatkan pada garis hijau tipis. 5 di baris ini, sekarang dia hanya bisa di sini. 5 yang saya lihat di baris ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Saya salah nulis. 5 di box ini nggak mungkin di garis hijau tipis, maka dia hanya bisa di dua tempat. 5 di box ini nggak mungkin di garis hijau tipis, maka dia harus di sini. Oke, ini pun juga sama, di box ini nggak mungkin di garis tipis, nggak mungkin di kolom ini oleh Sudoku, maka dia hanya bisa di sini. Ya masih oke lah. 5 di baris ini dia nggak mungkin di garis hijau tipis, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di kolom ini. Maka dia hanya bisa di dua tempat. 5 di sini ya. Ada 5 pointing pairs mengeliminasi box ini di barisnya, maka dia hanya bisa di 3 petok ini. Oke, kita punya posisi 5 seperti ini. Cuman mungkin masih belum terlalu banyak yang bisa kita dapatkan informasinya. Cuman lanjutannya adalah untuk German Whispers kita memiliki polarity angka rendah dan angka tinggi yang selalu bergantian gitu. Angka 1, 2, 3, 4 dan angka 6, 7, 8, 9. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita nggak bisa menempatkan dua angka rendah itu bersebelahan pada German Whispers. Kalau kita menempatkan yang bersebelahan, semaksimal mungkin kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3. Dan itu kan nggak bakal pernah bisa mencapai minimal 5. Sama juga dengan angka tinggi. Kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3 saja. Itu kan nggak mungkin. Jadi kenapa itu bakal selalu bergantian ya, angka rendah, makanya menjadi angka tinggi, angka rendah, dan seterusnya. Walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah, yang mana yang merupakan angka tinggi, tapi kita tahu bahwa nantinya biru di sini akan selalu memiliki polarity yang sama, dan kuning di sini akan selalu memiliki polarity yang berkebalikan dengan biru dan memiliki polarity yang sama. Misalkan ini adalah angka rendah, makanya menjadi angka tinggi, atau kebalikannya. Oke, kita punya posisi seperti ini. Dan juga
Satu lagi mungkin untuk penempatan angka 4 dan 6 terutama yang paling sangat terbatas banget ditempatkan pada German Whispers. Dia nggak bakal pernah bisa ditempatkannya pada tengah-tengah sini misalnya, di mana dua angka di sebelahnya itu melihat satu sama lain. Karena angka 4 sendiri untuk memiliki selisih minimal 5, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Dan kalau misalkan ditempatkan di sini kan contohnya angka 9-nya bakal berulang dong. Sama juga dengan angka 6. 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan satunya bakal berulang. Jadi kalau di sini konteksnya 4 dan 6 di baris ini dia hanya bisa di dua petak ini. Dan 4 dan 6 tadi hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 9 ya. Kalau 4 bersebelahan dengan 9 dan kalau 6 akan bersebelahan dengan 1. Logika yang sama sih kita bisa dapatkan di baris ini ya. Jadi mungkin kita coba untuk coloring juga supaya bisa sedikit memudahkan kita nantinya. Ini merupakan 4 dan 6. Ini merupakan 1 dan 9. Oke. Iya sebenarnya kalau misalkan dia memiliki sebuah garis yang seperti ini sih, di mana di sebuah baris atau sebuah kolom itu semuanya berada dalam German Whispers kecuali satu petak doang. Kita langsung bisa selesaikan sih sebenarnya untuk seluruh angkanya. Seenggaknya menjadi dua kandidat saja untuk masing-masing petaknya. Sekarang kita bisa bertanya di mana angka 3 dan angka 7 sih di baris ini. Dia nggak bakal pernah bisa ditempatkan di dua petak ini lagi. Karena kalau angka 3, dia hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9. Tapi kita tahu 9-nya bakal ada di sini. Maka sekarang dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 saja dan berulang. Sama juga untuk angka 7 ya, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2 dan tidak mungkin menggunakan angka 1 lagi. Maka dia hanya bisa di sini dan di sini untuk angka 3 dan angka 7 dan yang tersisa adalah 2 dan 8. Oke, kita bisa menggunakan logika yang sama di baris ini 37 28. Dan ini merupakan 28 yang berbeda ya karena berada dalam kolom yang sama. Maka ini nggak mungkin 28 yang kuning lagi. Ini merupakan 28 yang biru. Kita ganti aja warnanya. Dan ini merupakan polarity yang kuning. Oke, nice. Terus gimana nih lanjutannya? Di sini cukup menariknya adalah German Whispers ini bakal selalu memiliki dua angka rendah dan dua angka tinggi karena tadi bergantian kan. Berarti di 4 petak ini bakal ada dua petak biru dan dua petak kuning. Cuman mungkin kita masih belum tahu ya, yang mana yang biru, yang mana yang kuning. Tapi ini nggak mungkin biru lagi nggak sih dengan penggunaan German Shouting sekarang ya? Hah, wow. Karena apapun gimana ya untuk jelasinnya. Di box ini bakal ada 4 petak biru dong nantinya. Karena setiap baris, setiap kolom, dan setiap box itu bakal selalu ada angka 1-9 tepat satu kali. Dan untuk petak biru yang tersisa di box ini nantinya di seluruh petak ini, dia nggak mungkin dipilih dari 46 atau 37. Jadi kita memilihnya dari grup 19 dan 28 gitu. Kalau misalkan ini merupakan angka rendah, ini bakal jadi angka 4, ini bakal menjadi angka 3, dan kita bakal menempatkan angka 1 dan 2 di sini. Kalau ini menjadi angka tinggi, ini merupakan 6, 7, dan yang tersisa adalah 8, 9 yang harus kita tempatkan. Tapi kalau kita menempatkan angka biru di sini, kita bakal memiliki selisih terlalu banyak masih dengan warna kuning di sini. Karena kita hanya bisa memilihnya dari 1, 2, 8, 9, dan ini bakal selalu memiliki selisih terlalu banyak ya. Selisihnya tidak mungkin di bawah 5. Karena ini merupakan angka rendah dan angka tinggi yang berbeda dan selisihnya itu bakal terlalu banyak. Kalau ini merupakan angka 1 dan 9, kita bisa lihat ini memiliki selisih 8 ya. Kalau ini merupakan angka 2 dan 8, misalkan ini adalah 9, ini berkebalikannya maka ini menjadi 2, ini akan memiliki selisih 7. Jadi ya itu nggak bakal pernah bisa biru di sini lagi. Maka ini menjadi kuning sekarang dan kita tahu akan bergantian. Sangat luar biasa sekali. Atau, bentar. Iya, oke. Saya paham kayaknya. Karena dia harus memiliki selisih hanya bisa maksimal 4 saja ya pada German Shouting. Dia harus tepat di bawah 5. 1, 2, 3, 4 atau 0. Dan apapun angkanya di sini,
satu atau 9, kita hanya bisa menempatkan semaksimal-maksimalnya angka 5 di sini ya untuk memiliki selisih. Misalkan ini adalah satu ya, kita hanya bisa menempatkan angka di sini 1 sampai 5 saja gitu. Jadi dia nggak bakal pernah bisa berganti polarity lagi menjadi biru gitu intinya di petak ini. Kalau misalkan dia merupakan angka 1 atau 9. Sama juga kalau misalkan ini adalah 9 yang berkebalikannya. Maka di sini hanya bisa dipilih dari angka 5 sampai 9 saja. Dan karena ini merupakan eh, bukan petak yang berisi angka 5 lagi, maka ini akan selalu menjadi angka kuning. Dan logika yang sama, ini merupakan 19 yang kuning, maka ini sekarang menjadi kuning. Wow, oke oke, saya paham ternyata kenapa ini merupakan puzzle yang sangat keren banget. Wow, saya benar-benar enjoy banget dari tadi untuk bermain puzzle ini, luar biasa sekali. Dan sama juga 19 di sini ya, cuman sayangnya ini bisa aja masih bisa untuk berisi angka 5. Cuman petak ini karena tidak bisa berisi angka 5 lagi, sehingga ini menjadi biru. Oke. Kita sudah punya semua angka kuning di box ini, maka yang tersisa adalah biru di boxnya. Kita pencet mark saja, kita warnakan. Ini sudah ada biru semua ya, maka tersisa satu kuning dan warna dan angka 5. Nice. Ini merupakan angka dengan parity yang sama semua. Ini kebalikannya, tapi kalau orange merupakan kuning, kita punya terlalu banyak kuning di box ini. Kita hanya bisa menempatkan 4 kuning dan 4 biru di dalam suatu box. Ini menjadi biru, ini menjadi kuning. Uh, ini harus agak berhati-hati nih. Ini merupakan pergantian polarity ya. Satunya angka rendah, satunya angka tinggi. Cuman dia harus memiliki selisih di bawah 5. Nanti dulu lah. Kita coba untuk melakukan coloring lebih jauh di sini. Mana lagi nih? Um, ada lagi nggak sih untuk... Oke, di baris ini merupakan kuning dan angka 5 ya. Angka 5 kita coba warnakan aja dengan warna ungu mungkin. Berarti di baris ini sudah ada angka 5, sudah ada 1, 2, 3, 4 kuning, maka yang tersisa kita harus mendapatkan satu biru lagi ya untuk mendapatkan 4 biru. Sekarang di box ini sudah ada 4 biru, maka kita butuh 4 kuning. Hmm, bisa nggak sih kita mencoba untuk melakukan coloring di bawah sini juga nantinya? Oke, 9. Masalahnya untuk German Whispers di sini, German Shouting di sini ya. Karena dia selalu berisi polarity yang sama, dipilih dari misalkan dari grup 1, 2, 3, 4 ya. Apapun angka yang bersebelahan itu sudah pasti akan selalu memiliki selisih di bawah 5 nggak sih? Kalau ini merupakan angka rendah semua, iya dia akan selalu memiliki selisih di bawah 5. Kalau dia merupakan angka tinggi semua pun juga sama kebalikannya. Dia akan selalu memiliki selisih di bawah 5. Jadi sudah pasti oke semua ya. Kalau misalkan ini merupakan kuning, ini sudah pasti oke, sama-sama kuning. Kalau ini merupakan 5, masih sama sih. 5 bersebelahan dengan kuning, ya sudah pasti oke. Jadi kalau angka 5 ditempatkan pada German Shouting, nggak akan pernah masalah ya. Karena dia akan selalu, dia bisa bersebelahan dengan angka apapun. Karena dia harus, bahkan kalau memiliki selisih 4 aja dengan angka 1 dan angka 9, itu masih oke gitu pada German Shouting. Menarik, menarik. Kalau misalkan di German Whispers angka 5 nggak bisa, tapi di German Shouting nggak ada masalah sama sekali ya. Oke. Hmm, di mana lanjutannya? Bagaimana cara angka 1 di sini untuk membantu nih nantinya? Hmm,
Oke, ada 4 biru di kolom ini. Dan sudah ada angka 5. Maka kita butuh 4 kuning lagi. Ini semua menjadi kuning. Hmm, membantu nggak? Oh, I see. Dari awal sebenarnya kita bisa menentukan nggak sih ini angka rendah dan angka tingginya. Karena dua angka di sini merupakan angka yang sama dan dia harus muncul di sini. Oleh Sudoku ya, dua angka di sini merupakan angka yang sama dan dia harus muncul di sini. Tapi kalau ini merupakan angka 9, kita nggak bakal pernah bisa menyelesaikan Jerman Shouting di sini lagi nggak sih? Karena em, kalau kita tempatkan ini merupakan angka 9, kita tempatkan di sini, otomatis ini sudah pasti broken ya. Ini bukan angka dengan selisih maksimal eh, selisih di bawah 5. Tapi kalau kita tempatkan di sini pun juga masih sama gitu. Untuk mendapatkan selisih maksimal 5, selisih di bawah 5 dengan angka 9 di sini dan dengan angka 1 kita hanya bisa menempatkan angka 5 di sini dan itu nggak mungkin lagi oleh Sudoku di sini. Nice. Oke, berarti ternyata kita tahu ini nggak mungkin berisi angka 9 atau ini akan tidak bisa diselesaikan. Ini menjadi angka 1 sekarang, angka rendah semua. 2, 3, 4, 2, 3, 4, dan kuning merupakan angka tinggi. Wow, puzzle yang sangat luar biasa banget kalau menurut saya ini konstruksinya. 9, 8, 7, 6. Oke. Ini nggak mungkin 6 lagi tadi kita tahu, atau ini bakal double 1. 6 harus di sini, ini menjadi 9. 6 harus bersebelahan dengan angka 1. Dan biru kita masih butuh 2 di sini. 6, 7, 8, 9 ya. Ini masih butuh 7, 8, 9. Ini nggak mungkin 9 lagi. Ini 3 atau 4 ya. 1, 2 nggak mungkin sini. Ini harus 3, 4. Dan kalau ini 9, ini nggak bakal. Sorry. Ini bukan 9, 7 atau 8. Oke. 8, ini masih oke ya. Masih bisa 4, 8. Masih mungkin. 3 di sini pun masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 7. Jadi belum terlalu banyak ada permasalahan. Cuman 2 oleh Sudoku, dia harus di sini sekarang. Box ini masih butuh 2, 3, 4 dan bakal ada 2 di 2 petak ini. Di boxnya 1, 2, 3, 4. Mana lagi nih? 1. Oke, mungkin kita lihat di sini kali ya. Ini harus 7 atau 8, dia nggak mungkin 6. Ini juga 2 harus bersebelahan dengan minimal 7 di sini. Jadi 7 atau 8, nggak mungkin 9. Maka yang tersisa adalah 5 dan 6. Oke, 5, 6, 7, 8. Box ini nggak mungkin berisi angka 2. Maka yang tersisa adalah 1, 3, 4. Ini bukan 3, ini bukan 4 atau bakal double 9. 1, 3. Kayaknya harus melihat dari penggunaan. Oh, enggak. Oleh Sudoku 6, dia harus muncul di 3 petak ini. Cuman kalau 6 di salah satu petak ini, dia harus bersebelahan dengan angka 1 ya. 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 tadi. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada angka 1 di sini. Maka 6 hanya bisa di sini, mengambil posisi angka 5. Oke, nice. 6, ini masih oke. Gimana caranya Jerman shouting ini ya? 9. Oh tadi ya, 9 itu hanya bisa bersebelahan dengan antara polarity yang sama atau angka 5. Tapi ini nggak mungkin angka 5 lagi, maka ini sekarang harus angka tinggi dan nggak mungkin 6, 8, atau 9. Oke, nice. Dia harus bersebelahan dengan angka 7. Dan ini merupakan angka tinggi tadi ya. Berarti ini bukan 6 atau 7 lagi, ini merupakan 8 atau 9. Ini apa nih angkanya? Untuk memiliki selisih di bawah 5 dengan angka 7, hanya bisa
maksimal 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman oleh Sudoku dia nggak mungkin 6, 7, 5. Tapi masih mungkin berisi angka lainnya. Oke. Mana lanjutannya? 1. Box ini masih butuh 1 dan 3. Agak bingung ya untuk mendapatkan German Saltingnya ini. Karena nggak terlalu banyak nggak sih informasi yang bisa didapatkan di situ. Ya oke, harusnya saya menggunakan logika saya ya, karena 9 tadi hanya bisa bersebelahan dengan polarity yang sama atau angka 5. Tapi ini nggak mungkin berisi angka kuning lagi karena sudah ditempatkan semua kuningnya. Maka dia hanya bisa angka 5 di sini. Ini merupakan biru sekarang. Ini nggak mungkin 1, 2, maka harus 3, 4. Oke, 5, 6. Oke, ini sekarang dia nggak mungkin berisi kuning. 7, 8, 9 dan nggak mungkin berisi angka 6 atau ini bakal double 1. Nice, berarti dia harus biru di sini. Maka sekarang kita tahu bagaimana pergantian polarity di German Whispers ini. Oke, ini nggak mungkin 6, 8, maka harus 7, 9. Ini nggak mungkin 6 karena di tengah-tengah, nggak mungkin 7. Oke, ini nggak mungkin 1, ini merupakan biru ya. Nggak mungkin 1, nggak mungkin 2, maka dia harus 3 atau 4, tapi nggak mungkin 4 atau bakal double 9. Harus 3, 3 yang bisa bersebelahan dengan 8 atau 9, maka ini menjadi 9, ini menjadi 8, 8, 9, 3, membuat petak ini menjadi 4 sekarang. Nice. 4 mengeliminasi box ini, 3, 1, 4, buat ke samping. 4, 7, 8 masih oke di sini, jadi ini masih bisa dua-duanya. 8 ini 1, 4, 3 mati petak ini, maka dia bisa 2 dan 2 yang bisa bersebelahan dengan 7, 8, 9 dan nggak mungkin 8, 9. Di sini 7, 8, 9 membuat ini menjadi 6. 7, 8, 9 di sini. 5, 8, 6. Ini nggak mungkin 5 lagi. 6 hanya bisa di dua petak ini. 1, 2. Oke, mungkin kita masih dulu, di sini masih butuh 4, 5 yang bisa kita selesaikan ternyata dari atas. Oke, mungkin ini coloringnya udah nggak terlalu membantu kali ya. Jadi mungkin saya delete aja dan kita lanjutkan untuk fokus ke sudokunya juga di sini. 1, 3, 4, 7. Ya, 7 oleh sudoku, ini nggak mungkin 7 lagi. Maka dia harus di sini. Dia menyelesaikan boxnya, 8 dan 9. Box ini masih butuh 3, 4, 8, 9 ya. Dan mungkin nanti German Whispers ini juga lumayan bantu. Ini nggak mungkin 4, 8. Ini nggak mungkin 9. Oh, dan nanti kita tahu ya, 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Salting di sini. Maka 9 di box ini ternyata hanya bisa 1 tempat. 9 harus bersebelahan dengan 3 atau 4. Dan berarti ada 8 ya. Menarik banget di sini boxnya dari tadi ya. Ada 8 di box ini di sini. Dan 8 nggak bisa bersebelahan dengan angka 1. 8 harus di sini. Dan kalau ini 3, ini bakal memiliki selisih 5. Dan itu kan bukan di bawah 5. Maka dia hanya bisa 4 dan 3 seperti ini. Dan otomatis tinggal sudoku aja untuk puzzle hari ini. Nice, 7, 8, 7. Atau mungkin satu lagi ya di sini. 3 dan 5. Oh enggak, ini sudah pasti oke. 1 dan 3, 5 pasti akan selalu oke untuk bersebelahan. Oke, tinggal sudoku aja. Wow, menurut saya ini benar-benar puzzle yang sangat keren banget konstruksinya. Idenya pun sangat brilian sekali. Luar biasa. Oke, kolom ini masih butuh 4 dan 8. 4, 8. Ini 2 dan 5. 2, 9. Ini masih butuh 6, 8, 7. Naked single, nggak mungkin 6, 8 di sini. Ini gimana cara nyelesain? Oh, sudoku ya. 2, 2, 9. Nanti deh, kita lihat dari bawah dulu. Kita lihat kolom ini 1 dan 3 bisa kita selesaikan. 1 melihat ke samping, menempatkannya di sini.
dan 2 sekarang bisa kita tempatkan, mengambil posisi yang kelima dan mengambil posisi yang keenam. 7 dan 2 di sini. Kolom ini masih butuh 5, 7. Ya, bisa kita selesaikan. 75, 53, 31, 14, 48, 86, dan 69. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 9 to 5. Wow, ide yang sangat brilian banget membuat dua peraturan yang saling berkebalikan, menjadikannya menjadi satu, dan dieksekusi dengan sangat brilian sekali oleh Michael Lefkowitz atau juggler di sini. Saya benar-benar se-enjoy itu tadi bermain puzzle ini dan mencari logika-logika yang perlu dicari. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.